Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan membahas tentang apa saja yang harus kalian pelajari sebelum masuk LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Khususnya untuk kalian yang ingin kerja ke Jepang ya. Bahasa Jepang itu sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia hanya memiliki satu huruf yang dinamakan alfabet Latin. Sedangkan bahasa Jepang itu memiliki tiga huruf. Yang pertama itu hiragana, katakana, dan kanji. Oke. Hiragana adalah digunakan untuk kata asli Jepang. Sedangkan katakana digunakan untuk kata serapan dari bahasa luar. Contoh, misal dari Indonesia, Inggris. Nama saya itu ditulis dalam katakana. Karena nama saya tidak umum di Jepang atau tidak dipakai dalam bahasa Jepang asli. Jadi ditulisnya itu menggunakan huruf katakana. Contohnya ya. Dan yang terakhir itu kanji. Kanji itu bentuknya lebih kompleks dibanding hiragana dan katakana. Setiap kanji memiliki arti tersendiri, berbeda dengan hiragana dan katakana itu tidak memiliki arti. Okay. Dan kanji itu sangat-sangatlah rumit dalam penulisannya ya. Kalian harus rutin atau rajin agar kalian cepat mempelajarinya. Okay. Terus apa bedanya hiragana dan kanji ya? Kalau katakana kalian sudah tahu, itu digunakan untuk bahasa serapan. Dan hiragana dan kanji bedanya apa? Perbedaannya ialah hiragana itu dipakai di akhir kalimat kata bantu dan bisa jadi partikel. Di bahasa Jepang itu ada yang namanya partikel ya. Kalian akan mempelajarinya jika kalian memasuki LPK. Dan kanji itu bisa atau ada artinya tersendiri ya. Mulai dari itu kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lainnya. Oke, saya ingin sedikit menjelaskan secara singkat asal-muasal huruf hiragana, katakana, dan kanji. Kita mulai dulu dari kanji. Awal mulanya orang Jepang itu tidak mempunyai tulisan, hanya mengandalkan berbicara, tidak bisa menulis. Dan akhirnya di abad ke-9, salah. Dan akhirnya di abad ke-5 Masehi, imigran asal Cina itu datang melalui semenanjung Korea. Dan saat itu mulai digunakan kanji di dalam bahasa Jepang. Pada saat itu orang Jepang mulai sudah bisa menulis menggunakan kanji tersebut. Oke. Dan akhirnya kanji digunakan terus-menerus sampai ke abad 9 Masehi atau abad ke-8 sampai ke-9 Masehi itu orang Jepang ingin mengembangkan huruf tersendiri tetapi diambil dari kanji tersebut. Tetapi lebih disederhanakan lagi untuk penulisannya. Berbeda dengan kanji, penulisannya sangat rumit, kompleks. Jadi orang Jepang berkeinginan untuk lebih disederhanakan lagi. Karena struktur bahasa Jepang itu berbeda dengan bahasa China atau bahasa Cina ya. Oleh karena itu orang Jepang berminat untuk mengembangkan hurufnya sendiri. Oke, sampai di situ saya akan lanjut menceritakan proses pembelajaran saya di LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, agar kalian tahu, oke? Awal pertama kalian masuk, kalian akan mempelajari yang namanya itu hiragana. Itu tergantung LPK-nya ya. Ada yang 1 bulan, kalian harus bisa menguasai hiragana. Ada yang kurang dari sebulan, tergantung LPK masing-masing. Misal, 1 bulan kalian harus menguasai yang namanya hiragana. Terus lanjut, bulan berikutnya kalian akan mempelajari katakana. Dan hiragana katakana kalian sudah bisa, kalian akan lanjut ke kanji dan kosakata. Di situ kalian akan banyak mempelajari bentukan dari kanji, mulai yang paling dasar, N5, dan seterusnya. Dan kalian setiap harinya akan dikasih tugas oleh sensei atau guru untuk ngapalin kosakata. Itu
berapa banyaknya bervariasi ya, tergantung sensenya. Kadang bisa sampai 100 yang harus dihafalin, kadang cuma 20, 10. Itu setiap hari kalian harus ngapalin kosakata beserta kanji. Nah ya, kadang dulu kalau misalnya tidak bisa menghafal dalam 50 kosakata, kalian akan mendapatkan batsu atau hukuman. Mungkin kalian akan disuruh lari, kalau laki-laki itu mungkin disuruh push up, atau paling parahnya lagi kalian dikeluarin dalam kelas, disuruh belajar di luar ruangan. Oke. Jadi yang baiknya kalian itu sebelum masuk LPK belajar terlebih dahulu, baik itu hiragana, katakana maupun kanji dan kosakata, agar di saat agar mempermudah proses belajar kalian di LPK nantinya. Oke. Dan selanjutnya kalian akan belajar yang namanya bumpo, pola kalimat. Kalau kalian tidak bisa pola kalimat, bumpo, kalian tidak akan bisa berbicara bahasa Jepang karena itu sangat penting ya. Oke. Setelah itu terakhir belajar kanji sudah masuk, kosakana sudah masuk, banyak yang sudah dihafalin, kalian akan disuruh merangkai kata-kata atau berbicara. Biasanya kami dulu sering diberi tugas, disebut sukudai. Sering diberi tugas, kami ada yang namanya niki, buku catatan. Itu kami disuruh tulis sendiri, mulai dari aktivitas sehari-hari, hobi, cerita karangan, sesuai yang ingin kalian tulis, dibuat dalam bahasa Jepang. Nantinya kalian akan disuruh maju ke depan, satu persatu, disuruh ucapin, agar kalian lancar dalam pengucapan. Oke. Dan bisa di LPK kalian akan diberi buku. Kalau kami dulu dikasih buku Sunagu, itu bukunya ya. Jadi setiap bab itu ada fokus tertentu. Misal dalam bab 1 kalian akan mempelajari 1 atau 2 bumpo dan mempelajari 100 kosakata dalam 1 bab itu. Ada juga kalimatnya, ada juga latihan percakapannya banyak di 1 bab itu, dan seterusnya lanjut sampai ke bab akhir. Oke, sampai selesai. Yang terpenting itu kalian harus siap mental, karena sampainya di LPK kalian akan diuji kepada terhadap guru-guru senseinya yang ada di LPK, karena kalian akan diberangkatkan ke Jepang. Jadi kalian baik itu mental, fisik, itu akan dilatih oleh senseinya agar kalian tidak terkejut atau kaget ketika bekerja di Jepang, karena sebelumnya sudah mulai dilatih sedikit banyaknya terhadap sensei atau guru di LPK tersebut. Oke. Dan sambil kalian belajar di LPK itu sekalian kalian menunggu job yang masuk. Itu nggak nentu waktunya, kadang 3 bulan 1 kali job masuk dari Jepang, kadang 4 bulan 1 kali. Itu nggak banyak masuk, misal yang dibutuhin 5 orang. Jadi kalian satu LPK itu akan mengikuti tes untuk bisa ikut interview di job tersebut. Kalian akan bersaing satu sama lain. Misal dibutuhkan 3 orang, yang bisa ikut interview hanya 10 orang, dan jumlah di LPK kalian 100 orang. Jadi otomatis saingan kalian banyak ya. Disitulah kalian bisa menunjukkan skill berbahasa kalian di saat kalian di interview nantinya, agar kalian mempunyai nilai plus. Jika bahasa kalian ditunjukkan, bahasa kalian lancar kan, bisa jadi kalian yang akan dipilih. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang atau tidak dimengerti, silakan kalian komen di kolom komentar. Dan satu lagi, jika kalian beneran atau pengen belajar mulai dari sekarang, tetapi tidak ada materi, di sini saya akan berikan materinya secara gratis. Mulai dari hiragana dan katakana, materi hiragana katakana, kosakata, kanji dan bumpo. Saya akan berikan
kepada kalian jika kalian pengen belajar mulai dari sekarang. Oke, yang mau silakan komen di kolom komentar. Oke, nanti saya akan kirim filenya. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.